Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya muliakan, setelah kita belajar tentang macam-macam kata ya, ada isim, fi'il dan huruf. Kemudian ada macam-macam jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Terus kemudian kita belajar tentang bagaimana cara membentuk jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada khobar ya. Kita kemarin belajar bagaimana menyusun jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah subjeknya, khobar itu predikat. Nah, terus kita juga belajar tentang jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan bentuknya. Artinya tidak ada keseragaman dalam bentuk jamaknya. Berbeda dengan kebalikan jamak taksir, yaitu jamak salim. Misalnya jamak salim bentuknya sama semua. Mu'minuna, muslimuna, so'imuna, solihuna, itu adalah jamak salim untuk laki-laki. Atau kalau jamak salim untuk perempuan, mu'minatun, muslimatun, solihatun, so'imatun. Nah, itu jamak salim untuk perempuan. Kalau jamak taksir, dia tidak beraturan, artinya tidak sama antara kata satu dengan yang lain ya. Bisa berbeda, bisa juga sama. Contoh misalnya, kolamun itu artinya pena. Jamaknya bukan kolamuna, bukan juga kolamatun, tetapi aklamun. Terus fardun. Jamaknya bukan farduna, tapi faroidu. Nah, sekarang kita beralih ke pelajaran keempat. Ini tentang naat dan man'ut. Ya. Naat dan man'ut. Naat itu adalah kata sifat. Kalau man'ut itu kata yang disifati. Misalnya ya mudahnya gini. Rumah yang indah. Nah, rumah itu adalah man'utnya. Yang indah itu adalah naatnya. Kalau jumlah ismiyah, mubtada khobar, rumah itu indah. Ya. Rumah itu indah, itu jumlah ismiyah. Rumah itu subjek, mubtadanya, itu indah, khobarnya atau predikat. Nah, kalau naat man'ut, rumah yang indah. Sama-sama ada dua kata, ada rumahnya, ada indahnya, tetapi beda maknanya. Kalau yang rumah yang indah, ini rumah adalah man'ut, kata yang disifati. Terus yang indah adalah naatnya, kata yang mensifatinya. Terus ada nanti isim ma'rifat dan nakiroh. Ya. Isim ma'rifat dan nakiroh. Isim ma'rifat itu isim yang sudah tertentu. Ya, isim yang sudah tertentu barangnya. Kalau nakiroh, isim yang belum tertentu barangnya, belum jelas barangnya, masih umum. Terus nanti ada juga perbandingan antara jumlah ismiyah dan tarkib wasfi atau tarkib man'ut naat ya. Kenapa perlu dibandingkan? Sebagaimana yang tadi saya contohkan, rumah itu indah dengan rumah yang indah. Nah, itu perlu dibandingkan. Kalau rumah itu indah adalah jumlah ismiyah, kalau rumah yang indah adalah tarkib wasfi, susunan. Tarkib itu susunan, wasfi itu sifat. Susunan man'ut dengan naat. Saya harap kalian mempelajari kembali materi-materi yang sudah diberikan kemarin agar tidak lupa ya. Minimal seminggu 3 kali.
1 hari 3 kali, jadi 9. Ada kosakata 3 macam di sini, tidak terlalu banyak. Insya Allah mudah ya untuk dihafalkan. Ini bacanya muslimun. Ya. Terus yang kedua mu'minun. Dan yang ketiga makkatun. Ada muslimun, ada mu'minun dan makkatu ya, tanpa tanwin. Makkatu. Muslimun artinya seorang muslim laki-laki, jumlahnya 1. Ya. Seorang muslim laki-laki jumlahnya 1. Kalau ingin jadi perempuan tinggal nambah tak. Muslimatun. Nah, kalau muslimun artinya seorang Islam, orang Islam laki-laki jumlahnya 1. Kalau muslimatun, orang Islam perempuan jumlahnya 1. Mukminun artinya orang beriman laki-laki 1. Ya. Orang laki-laki 1 yang beriman. Ya, dibolak-balik boleh. Kalau ingin menjadi perempuan tinggal menambah tak. Jadi mukminatun. Orang yang beriman perempuan 1. Orang yang beriman jenis kelaminnya perempuan, jumlahnya ada 1. Terus Makkatu, ini artinya kota Makkah. Makkatu bacanya tidak ditanwin karena dia termasuk isim ghairu munsorif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Nah, baik, kita lanjutkan langsung ke kaidah. Ini kaidah yang ke-6 ya. Nah, saya bacakan, kalian perhatikan ya baik-baik. Saya bacakan pelan-pelan. Kaidah ke-6. Jika pada susunan jumlah ismiyah atau mubtada khobar harus ada kesesuaian dalam hal jenis dan jumlahnya. Nah, saya berhenti di sini dulu. Jika pada susunan jumlah ismiyah mubtada khobar harus ada kesesuaian dalam hal jenis dan jumlahnya. Saya review kembali bahwa antara mubtada dan khobar itu harus ada kesesuaian dalam 2 hal. Apa 2 hal itu? Pertama adalah jenis, kedua adalah jumlah. Ya, pertama jenis, kedua jumlah. Jenis itu ada 2 macam. Ada jenisnya mudzakkar, ada jenisnya muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Sedangkan jumlah ada 3, ada mufrad, ada musanna dan jamak. Mufrad itu tunggal, musanna itu 2, jamak itu banyak, 3 ke atas. Nah, antara mubtada khobar itu harus sesuai dalam 2 hal ini. Maksudnya, kalau mubtadanya jenisnya mudzakkar, terus jumlahnya 1, mufrad, maka khobarnya harus ikut mudzakkar dan mufrad. Ya. Tidak boleh tidak boleh nggak sesuai, misalnya mubtadanya laki-laki tapi khobarnya perempuan. Tidak bisa. Ya. Jadi dalam mubtada khobar itu harus ada sesuaian dalam 2 hal, jenis sama jumlah. Jenis itu mudzakkar muannas, jumlah itu mufrad, musanna dan jamak. Itu pada jumlah ismiyah. Nah, saya teruskan bacanya. Maka pada susunan yang lain hampir sama, yang hampir sama dengan jumlah ismiyah, yaitu susunan man'ut dan na'at. Man'ut itu yang disifati, na'at sama dengan sifat. Ya. Hanya saja pada susunan man'ut dan na'at ini kesesuaian antara keduanya ditambah dalam hal ma'rifat dan nakirah.
Maksudnya gini, ya, seperti yang saya bilangkan tadi, susunan man'ut dengan na'at itu kan hampir mirip dengan mubtada khobar, ya. Jumlah ismiyah itu hampir mirip susunannya dengan mubtada khobar. Cuman bedanya dalam man'ut dengan na'at, oh salah tadi ya. Jumlah ismiyah itu mirip dengan susunan man'ut dengan na'at. Hanya saja kalau man'ut dengan na'at itu ditambah satu lagi kesesuaiannya menjadi 3, yaitu ditambah antara keduanya ditambah dalam hal ma'rifat dan nakiroh. Ya, saya ulangi lagi. Kalau mubtada khobar itu cuma 2 yang harus disesuaikan, kalau man'ut dengan na'at itu 3. Ya, yang pertama untuk man'ut dengan na'at sesuai dalam hal jenis mudzakkar muannas, terus sesuai dalam hal jumlah mufrad, musanna dan jamaknya. Ditambah satu lagi, yang ketiga, sesuai dalam ma'rifat dan nakirohnya. Ya, sesuai dalam hal ma'rifat dan nakirohnya. Jadi ini yang membedakan antara mubtada dan khobar. Mubtada khobar dengan susunan man'ut dan na'at. Kalau mubtada khobar hanya 2 hal kesesuaiannya, kalau man'ut dengan na'at ada 3. 2 hal itu, 2 halnya di mubtada khobar, 1 hal lagi tambahan yaitu ma'rifat dan nakiroh. Langsung ke kaidah ke-7. Isim ma'rifat adalah isim yang maknanya sudah tertentu. Sedangkan isim nakiroh adalah isim yang maknanya masih umum. Ada beberapa isim ma'rifat, antara lain adalah nama orang, kota, dan lain-lain. Misalnya Muhammadun, dia isim ma'rifat. Ya, saya bertemu dengan Muhammad, berarti Muhammadnya itu jelas. Oh, itu Muhammad. Saya bertemu dengan orang yang namanya Muhammad, jelas orangnya. Atau Makkah tuh, kota Mekah. Kota Mekah itu mana ya? Jelas kota Mekah itu ya di Arab Saudi sana. Itu namanya isim ma'rifat. Nah, isim nakiroh ini isim yang masih umum, yang belum tertentu, itu bisa jadi ma'rifat, bisa jadi tertentu dengan cara menambahkan kata sandang alif dan lam atau al di depannya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tabel contoh berikut. Ya, ada 2 isim nakiroh, baitun dan bi'run. Baitun artinya sebuah rumah, bi'run artinya sumur. Sebuah sumur. Nah, baitun ini sebuah rumah ini masih nakiroh, masih belum tertentu. Nah, bisa menjadi tertentu kalau dikasih dengan al. Di sampingnya itu menjadi al-baitu. Artinya sudah berubah, bukan sebuah rumah tapi rumah yang itu loh. Rumah yang sudah tertentu itu. Cuma di sini ditulis rumah dalam kurung itu. Terus bi'run sebuah sumur. Sebuah sumur itu belum tertentu, masih umum. Nah, ketika ingin jadi ma'rifat ditambah al menjadi al-bi'ru. Sumur yang itu loh. Contoh bedanya gini misalnya. Saya berkata, besok saya ingin membangun sebuah rumah. Kata-kata membangun sebuah rumah itu berarti kan belum jelas, belum tertentu. Rumah yang bagaimana, rumah yang di mana, rumah yang seperti apa. Nah, maka dikatakan itu isim nakiro masih umum. Saya nanti ingin membeli sebuah motor. Saya itu ingin punya sebuah motor. Nah, sebuah motor di sini belum tertentu motor yang mana. Maka dinamakan isim nakiro. Nah, tapi kalau saya tadi saya tadi melewati sumur.
Sumur itu loh, sumur yang tertentu yang sudah, artinya ketika mengatakan sumur yang sudah tertentu tadi, itu sudah ada dalam benak saya bahwa sumur itu yang saya maksud. Nah, di dalam bahasa Arab itu memakai kata sandang al. Al, ya. Misalnya ro'aitu al-baita, aku melihat rumah. Dengan ro'aitu baitan, aku melihat sebuah rumah. Itu beda maknanya. Ya. Ro'ait atau misalnya aku ingin baitan, aku ingin uridu baitan, saya ingin sebuah rumah. Dengan uridu al-baita, itu beda. Kalau uridu baitan, saya ingin sebuah rumah, baitannya ini belum jelas mana rumahnya. Tapi kalau uridu al-baita, maka yang aku ingin rumah yang saya maksud dengan al-baita itu adalah rumah yang sudah tertentu, sudah jelas mana rumahnya. Nah, bedanya adalah antara al dengan tidak ada alnya. Di bawah ini, langsung ke bawahnya, ada tabel perbandingan antara susunan jumlah ismiyah dan susunan man'ut na'at. Nah, ini dulu. Kolom 1 ini jumlah ismiyah. Kolom kedua susunan man'ut dengan na'at tapi dari isim nakiroh. Terus kolom ketiga susunan man'ut dengan na'at dari isim ma'rifat. Contoh yang jumlah ismiyah dulu kolom pertama. Itu bacanya al-bi'ru amikun. Al-bi'ru amikun. Al-bi'ru sumur, amikun itu dalam. Ini sebuah kalimat, ya, sebuah jumlah. Al-bi'ru posisinya sebagai mubtada, amikun sebagai khobar. Al-bi'ru dia jenisnya mudzakkar, jumlahnya mufrad. Amikun jenisnya juga mudzakkar, jumlahnya juga mufrad. Harus sesuai. Amikun disesuaikan dengan al-bi'ru. Nah, perhatikan di sini al-bi'ru-nya memakai al, amikunnya tidak memakai al. Ya, perhatikan al-bi'ru amikun, al-bi'ru memakai al, amikun tidak memakai al. Kolom kedua sudah berubah lafadznya menjadi bi'run amikun. Dua-duanya tidak memakai al. Ya, dua-duanya tidak memakai al. Bi'run amikun. Bi'run sebuah sumur, amikun yang dalam. Nah, sudah beda makna. Bi'run itu sebuah sumur, amikun yang dalam. Nah, kalau bi'run amikun, dia bukan menjadi sebuah kalimat, bukan menjadi sebuah jumlah, tapi dia hanya sebuah frase, gabungan kata satu dengan kata yang lain. Rumah yang indah, ya, buku yang besar, ya, tadi ya, sumur yang dalam. Beda dengan sumur itu dalam. Beda ya, bisa bedakan ya. Nah, perhatikan tidak sama-sama tidak ada alnya. Artinya kalau bi'run itu tidak ada al, amikun juga tidak ada al. Bi'run di sini posisinya sebagai man'ut yang disifati. Sumur, sebuah sumur. Amikun ini sebagai na'at atau yang mensifatinya. Kolom ketiga sama-sama ada alnya. Al-bi'ru al-amiku. Sumur yang dalam. Tapi tertentu itu. Nah, cirinya ada alnya. Ma'rifat. Al-bi'ru sebagai man'ut yang disifati. Al-amiku sebagai na'at yang mensifati. Ya. Perhatikan ketiga-tiganya itu. Kalau dalam kolom pertama tadi, dia hanya sesuai dalam dua hal. Al-bi'ru itu mudzakkar, terus jumlahnya mufrad, kemudian dia ma'rifat karena ada alnya. Tapi amikun hanya sesuai dua hal saja. Amikun itu mudzakkar, laki-laki, karena nggak ada tak marfutohnya, dan jumlahnya mufrad. Tapi dia nggak perlu ikut-ikutan pakai al.
Nah, karena dia hanya butuh mengikuti dalam dua hal kepada mubtada'nya. Dalam hal jenis mudzakkar muannas, dalam hal jumlah mufrad, musanna dan jamak. Nah, beda dengan susunan man'ut dengan na'at. Nah, itu bi'run mufrad mudzakkar nakiro. Maka amikun juga sama, mufrad mudzakkar dan nakiro. Al-bi'ru man'utnya itu al-bi'ru itu mudzakkar, jumlahnya mufrad, terus ma'rifat karena ada alnya. Maka sifatnya juga harus ikut. Al-amiku dia juga harus mufrad, harus mudzakkar dan ada alnya, ma'rifat, ya. Yang bawah ini dalam bentuk muannasnya, ada tak marbutoh. Ar-rukbatu kabirotun, artinya lutut itu besar. Ya. Ar-rukbatu kabirotun, lutut itu besar. Ar-rukbatu dia ada al, kabirotun tidak ada. Ya. Kolom keduanya sama-sama tidak ada al, berarti dia nakiro. Rukbatun kabirotun. Kolom yang ketiga sama-sama ma'rifatnya, ar-rukbatu al-kabirotu. Ya. Kolom pertama mubtada' khobar, kolom kedua itu susunan sifat dan yang disifati, man'ut dengan na'at, yang disifati dengan yang mensifati. Terus tapi dari nakiro. Terus yang kolom ketiga itu susunan sama, man'ut dengan na'at, tapi dari isim ma'rifat, ya. Maknanya juga udah beda. Makna pertama, kolom pertama, lutut itu besar. Kolom kedua, sebuah lutut yang besar. Nah, andaikan saya mempunyai sebuah lutut yang besar, itu berarti kan belum jelas apa iya ada lutut yang besar. Nah, terus kolom ketiga, lutut yang besar gitu saja, tapi dia tertentu karena ada alnya. Terus bawahnya ini dia at-talibani al-jadidani, ini sudah masih mudzakkar tapi sudah jumlahnya 2, musanna. Cirinya ada ani, at-talibani, ani. 2 orang santri laki-laki, jadidani itu baru. Ini susunan mubtada' khobar. Hanya sesuai dalam 2 hal, mudzakkar dan jenis dan jumlahnya. At-talibani itu mudzakkar, jumlahnya musanna. Dan dia isim ma'rifat karena ada alnya. Tapi karena dia mubtada' khobar, maka jadidani hanya ikut kepada jenisnya dan kepada jumlahnya. Jenisnya mudzakkar, jumlahnya musanna. Tidak boleh sama-sama ada alnya. Kalau sama-sama ada alnya, maka dia bukan susunan mubtada' khobar, tapi menjadi man'ut dengan na'at. Kolom kedua, talibani jadidani, 2 orang santri laki-laki yang baru. Kolom ketiga, at-talibani al-jadidani, 2 orang santri laki-laki yang baru. Dalam kurung itu artinya sudah tertentu. Contohnya gini mudahnya, untuk yang kolom kedua, talibani jadidani, saya ingin menambahkan 2 orang santri laki-laki yang baru di sekolah ini. Berarti kan belum jelas 2 orang santrinya itu. Tapi kalau yang ketiga ini udah jelas siapa-siapanya. 2 orang santri yang tadi itu, yang baru itu, dia sedang makan di kantin. Nah, maka ketika saya mengatakan 2 orang santri yang baru memakai kata al atau liban al-jadidani, itu berarti dalam benak saya sudah ada orangnya, sudah khusus, sudah tertentu. Kemudian at-talibatani jadidatani. Nah, ini mu'annas. At-talibatani jadidatani, 2 orang santri perempuan itu baru. Ini mubtada' khobar. Kolom kedua,
sama-sama nggak ada alnya. Susunan man'ut dengan na'at dari isim nakiro. Tolibatani jadi datani, 2 orang santri perempuan yang baru. Ya. Kalau mubtada khobar itu, kalau ini yang baru. Tapi masih nakiro, belum jelas. Saya ingin menambahkan 2 santri putri di sekolah ini. Berarti kan belum jelas. 2 santri putri itu yang mana? Nah, yang kelompok ketiga, kolom ketiga memakai al. Atau libatani al jadidatani, 2 orang santri perempuan yang baru dalam kurung itu artinya sudah tertentu. Nah, seperti tadi contohnya, 2 santri perempuan yang baru itu tadi lagi makan di kantin. Ketika saya mengatakan 2 santri perempuan yang baru tapi pakai al atau libatani al jadidatani, berarti dalam benak saya sudah tertentu orangnya. 2 orang santri itu siapa? Ini namanya isim ma'rifat. Nah, terus yang bawahnya lagi ini dalam bentuk jamak ya. Al-mudarrisuna mujtahiduna. Guru laki-laki itu rajin. Ini jamak salim mudzakkar. Terus kalau man'ut na'atnya dari isim nakirah, mudarrisuna mujtahiduna. Sama-sama nggak ada alnya. Guru-guru laki-laki yang rajin. Tapi masih umum. Misalnya gini, saya ingin merekrut banyak guru laki-laki yang rajin. Nah, kalau saya mengatakan seperti itu kan belum jelas siapa guru-guru laki yang rajin itu. Orangnya mana-mananya belum jelas. Kolom ketiga pakai al. Dia udah marifat. Al-mudarrisuna, al-mujtahiduna. Guru-guru laki-laki yang rajin-rajin dalam kurung itu tertentu orangnya. Misalnya, tadi orang guru-guru laki-laki yang rajin-rajin tadi sedang makan di kantin. Berarti kan ketika saya mengatakan itu guru laki-laki yang rajin, tapi pakai kata sandang al-mudarrisuna, al-mujtahiduna, berarti dalam benak saya sudah ada orang-orangnya dan itu sudah tertentu. Lanjutnya yang bawah, al-mudarrisatu mujtahidatun. Al-mudarrisatu mubtada, mujtahidatun khobarnya. Artinya guru-guru perempuan itu rajin. Ya. Kalau mubtada khobar, guru-guru perempuan itu ada itunya, itu rajin. Karena saja predikat. Terus kolom kedua, mudarrisatun mujtahidatun. Enggak ada alnya semua. Guru-guru perempuan yang rajin. Ya. Bedanya adalah yang, ada yangnya. Guru-guru perempuan yang rajin. Kalau tadi guru-guru perempuan itu rajin. Ini guru-guru perempuan yang rajin. Kemudian al-mudarrisatu al-mujtahidatu. Guru-guru perempuan yang rajin-rajin. Dalam kurung itu tertentu orangnya, ya. Saya ingin merekrut banyak guru perempuan yang rajin-rajin. Ini masih nakiro, berarti nggak pakai al. Saya ingin guru-guru perempuan yang rajin-rajin tadi itu sedang pergi keluar. Ini berarti sudah marifat, memakai al. Terus yang kolom yang bawahnya lagi, ini jamak taksir ya. Ar-rijalu jamak taksir laki-laki, solihuna ya. Karena apa namanya? Dia jamak taksir laki-laki berakal, maka khobarnya jamak salim laki-laki, solihuna. Ar-rijalu ada alnya, solihuna tidak ada al. Nah, terus yang susunan maklub dengan naat, rijalun solihun solihuna, nggak ada alnya. Orang-orang laki-laki yang soleh, masih nakiro, masih umum. Yang kolom ketiga pakai al semua, ar-rijalu as-solihuna, orang-orang laki-laki yang soleh. Dalam kurung itu sudah tertentu orang-orangnya. Andaikan di sini itu banyak orang-orang laki-laki yang soleh. Nah, ini kan belum jelas. Tapi kalau sudah pakai al, orang-orang laki-laki yang soleh tadi itu sedang jalan-jalan misalnya. Itu berarti sudah tertentu orangnya. Lanjut bawahnya, an-nisa'u solihatun. Ya, sama ya.
An-nisa'u jamak taksir untuk perempuan, solihatun ini jamak salim untuk perempuan. Orang-orang perempuan itu saleh. Yang nakiroh untuk man'ut dengan na'at, nisa'un solihatun, orang-orang perempuan yang saleh. Yang ma'rifat, an-nisa'u as-solihatu, orang-orang perempuan yang saleh, dalam kurung itu sudah tertentu. Nah, ini al-abaru, sumur-sumur itu, ini jamak taksir. Al-abaru jamak taksir yang tidak berakal, maka dia seperti mufrad mu'anas. Maka di sini khobarnya kan amikotun. Dia mufrad dan mu'anas. Karena dia jamak taksir tapi tidak berakal. Nah, pakai al-abaru pakai amikotun tidak. Kalau yang man'ut dengan na'at, abarun amikotun, ya, sumur-sumur yang dalam. Kalau yang ma'rifat, al-abaru al-amikotu. Ini nakiro yang abarun amikotun, yang pakai al-ma'rifat. Sudah tertentu. Terus Ahmadu mudarrisu. Ahmad itu guru. Ahmadu mudarrisun. Ahmad itu guru. Nah, kolom kedua tidak ada, kosong. Kenapa? Karena Ahmad itu ma'rifat. Ahmad itu ma'rifat, nama orang. Jadi nggak ada nakirohnya. Sehingga yang ada kolom ketiga, Ahmadu al-mudarrisu. Ahmad yang menjadi guru itu. Ya. Ahmad itu kenapa nggak ada al? Karena dia sudah ma'rifat dengan cara lain. Apa cara lainnya itu? Dia adalah sebuah nama. Jadi semua nama-nama itu ma'rifat tertentu. Nama kota, nama tempat, nama orang, ya. Baik, itu materinya. Nah, kalian silakan dikerjakan itu tugas latihannya. 1, 2 itu mudah ya. Yang ketiga ini saya contohkan. Bacalah teks berikut ini, terjemahkan, kemudian sebutkan mana yang terdiri dari pola kalimat mubtada khobar dan mana yang terdiri dari pola susunan man'ut na'at. Contoh yang pertama, as-sholawatu al-mafrudatu. Sudah jelas ini, nampak. Ada al, dua-duanya ada al. Berarti dia susunan man'ut dengan na'at. Ya. As-sholawatu man'utnya, al-mafrudatu na'atnya. As-sholawatu yang disifati, al-mafrudatu yang mensifati. As-sholawatu ma'rifat karena ada alnya, al-mafrudatu ma'rifat, ya. As-sholawatu salat-salat, al-mafrudatu yang diwajibkan. Terus al-i'tikafu mustahabun. Untuk bacanya kalian buka lagi kosakata yang 1, 2, 3 itu di bawah 1, 2, 3 itu sudah ada semua. Al-i'tikafu mustahabun. Nah, ini sudah bisa kita tebak. Yang pertama itu ada al, yang kedua tidak ada. Berarti dia susunan mubtada khobar. Al-i'tikafu i'tikaf mustahabun itu disunahkan. Berarti dia susunan apa? Mubtada khobar. Al-istinja'u, nah udah jelas. Al-istinja'u ada alnya, wajibun nggak ada. Berarti susunan apa? Mubtada khobar. Al-istinja'u istinja, wajibun itu wajib. Ya, jangan diartikan yang wajib karena dia bukan susunan man'ut dengan na'at. Teruskan sampai ke ar-rijalu al-mu'minuna dan nomor 5 ini ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya pasti banyak salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.